Apakah kamu memilih hukum jahiliyah? Afahukumul jahiliyah yabghun. Apakah kamu memilih hukum jahiliyah, hukum buta, hukum yang digunakan hanya hukum dengan prasangka, yang sesungguhnya kamu gak mengetahui apa-apa? Itukah yang kamu mau sehingga menjadi orang yang dolim? Afahukum al-jahiliyah yabghun. Wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Memang tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Memang kita sering yang biasa jenengan yang biasa ngustad kan. Tadi saya banyak melihat beberapa yang biasa ngustad. Biasanya nyuwun ilmu kita mau enek sing pamit. Kula ngustad malih wedi Pak Yai kan gitu. Lah nyapa to wedi wong ngustad gak apa-apa. Ini ada saat dikatakan bahwa waman ahsana minallah hukman. Tidak ada yang lebih baik hukum manusia daripada hukum Allah. Apakah manusia lebih baik daripada hukumnya Allah? Ayat ini enggak salah, ayat ini sangat benar. Tidak ada, kita semua sepakat karena kita memiliki keyakinan tentang sebuah agama. Tidak ada yang lebih baik dari sebuah hukumnya Allah. Pada saat ada seseorang yang membuat rumusan, umpamanya pemerintah membuat rumusan tentang sebuah hukum, kemudian mohon maaf sekali, ini tidak saya bermaksud subjek, enggak, kita berbicara tentang fakta. Kemudian ada ustadz, ada yang disebut mungkin kiai, ada yang disebut mungkin ulama. Kemudian dia mengatakan dengan bendera Allahu Akbar, umpamanya begitu, waman ahsana minallahi hukman. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah. Dan dengan tangan yang tegas. Kemudian hukum yang telah dibuat oleh seseorang yang lain atau mungkin oleh pemerintah atau apapun itu dianggap kemudian salah karena itu dianggap bukan hukumnya Allah. Kebanyakan gitu. Tapi kita melihat fakta. Pada saat kita saat ini menghadapi banyaknya tokoh-tokoh agama, apakah menjadi menjadi semakin rukun guyub dan terbebasnya dari jeratan ekonomi, jeratan penyakit, atau semakin banyak? Kan gitu. Pun keberadaan saya kan juga menambahi mumet wong akeh toh. Gitu toh. Apa yang sesungguhnya terjadi? Dari sejarah sejak Nabi Muhammad wafat, banyaknya ulama, tokoh-tokoh agama cendekia yang bermunculan setiap kurun waktu dari setiap zaman. Perbedaan pendapat tentang sebuah masalah agama itu luar biasa. Sampai ada satu kurun waktu saling, bahkan tidak hanya sekedar saling mengolok, tapi saling membunuh. Mungkin seumur-umur saya ke atas masih menemui bagaimana pada saat perbedaan kunut, nggak ada kunut, itu tukaran dan gempur musola. Perbedaan pendapat dari ulama ini saya nggak mengurangi rasa hormat, rasa sayang, rasa cinta loh ya kepada siapapun, apalagi pemetaannya adalah ini unsur lahir, bukan masalah isi kan gitu loh. Syariat kita memang harus menjaga, bukan menjaga, perintah untuk wala tatafaroku, itu perintah.
untuk tidak berpecah belah, fi'lal khairat, untuk bersegera berbuat baik, itu perintah Allah. Fi'la itu perintah, fi'il, amr. Tapi kan kita kan boleh ngungkap ini. Faktanya, kalau memang ulama wawasul anbiya itu adalah benar, mestinya nggak akan terjadi budrekne umat, kan begitu seharusnya. Mestinya akan satu suara. Maaf kalau kita mengatakan bahwa dengan ungkapan begini, sehingga kita terjadi ambigu. Fikih mana yang kita ambil? Selaginya mazhab saja ada 4. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ada yang condong Imam Syafi'i, dengan lapang dada bisa menerima Imam Maliki. Tapi ada kasus tertentu, ada perbedaan. Imam Hanafi atau Maliki saat sholat tidak menggunakan bismillah. Kamu kebiasaannya menggunakan Imam Syafi'i menggunakan bismillah sebelum surah. Kamu wis berpikir enggak toh. Waduh, iki gak sah sholatnya, kan gitu. Perbedaan itu berarti di sini kan ada semua agama, nggak hanya Islam. Saudara kita yang Kristiani, saudara kita yang Hindu, saudara kita yang Buddha juga sama. Karena nggak ada wakil resmi Tuhan, nggak ada wakil resmi Tuhan, maka orang sekarang kalau membuat rumusan tentang agama adalah berangkat dari kesepakatan yang berharap Tuhan menerima kesepakatan itu, kan gitu toh. Piye iki? Keduren gak dah? Gak ya? Kok serius sama sih? Gak ya? Karena kita apakah di dalam dasar-dasar ayat memang wakil resmi Tuhan itu tidak ada, ataukah kesepakatan kita yang mengatakan bahwa wakil resmi Tuhan nggak ada? Coba lebih mencermati tentang ayat-ayat Al-Quran, coba lebih mencermati tentang Taurat dan Injil. Saat Nabi Isa mau pergi, jangan khawatir, saya pulang. Akan tapi kalau kamu ingin tahu tentang Bapak Tuhan, saya akan tunjuk. Kan begitu. Kesepakatan bahwa wakil resmi Tuhan kita nyatakan tidak ada, khotamun nabi, karena disepakati makna khotam. Tapi di ayat yang lain, laqad manallahu 'alal mu'min idz ba'atsa fihim rasul. Tuh ya. Itu sangat jelas. Kecelakaan hebat bagi seseorang hidup di dunia saat tidak pernah bertemu dengan Rasul yang anfusihim, yang ada di antara mereka, alaihim, dari kalangan mereka sendiri. Ayatnya kan ngomong begini ayatnya. Saya banyak ngomong data loh ya. Siapa hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Gak ada. Cuman masalahnya, siapa yang menjadi wakil resmi Tuhan yang menerjemahkan kitab supaya menjadi Alkitab? Saya ulang, hanya jika ada wakil resmi Tuhan, kitab itu menjadi Alkitab.
tapi tidak ada wakil resmi Tuhan. Bukan Al-Quran, bukan Alkitab, tapi kitab Quran. Beda. Saat ada alif lam mim di depan berarti maknanya itu adalah takrifnya, isimnya makrifat. Artinya ada sistem, ada metode, ada cara yang jelas. Yang ada yang nuntun sebagai dari wakil, sehingga disebut terjemah. Tapi jika kitab bisa kamu peroleh kolaan dimanapun, kamu berangkat ke toko buku, kolaan hadis sampai rumah, kamu kemudian bangga, saya ketemu Nabi. Di mana? Di Gramedia. Buktinya apa? Ini. Dia kolaan ngendikannya Kanjeng Nabi. Pada saat kita seperti ini bagaimana? Saat tidak ada wakil resmi Tuhan, apa jadinya? Balhum fi syakki yal'abun. Hidup ini menjadi tidak jelas, abstrak, akan diliputi prasangka dan kira-kira. Yang prasangka dan kira-kira tidak akan pernah menyentuh kebenaran sedikit pun, dan akan bermain-main dengan keraguan-raguan dalam hidup di dunia. Karena mereka bermain-main dalam hidup dalam keraguan, waman yasha'an dzikri rahman, maka mereka berpaling dari zikir dan mereka tidak punya tujuan hidup. Maka program, kegiatan, rencana, aktivitas berdunia yang dilakukan adalah program kira-kira, akan diukur dalam ukuran standar parameter material. Maka yasha'an dzikri, maka dikatakan mereka berpaling dari zikir, pusat konsentrasi batin. Zikir ya zikir, wirid ya wirid, mikir ya mikir, tafakur ya tafakur, mafhum ya mafhum, amal ya amal. Zikir posisi hati, wirid posisi lesan dan organ, tafakur posisi otak yang berhubung dengan hati. Posisinya, positioningnya itu beda, teridentifikasi dengan jelas. Zikir itu kalau konsentrasi itu sebenarnya milik otak, kalau di hati ingatan. Kalau khusyuk itu masalah batin. Fi sholatihim khosi'un, itu masalah kehadiran dia di dalam hati. Tapi kalau masalah ingatan rekaat itu utek. Hati bisa ingat, akan tetapi utek bisa lupa. Makanya nek wong tuwek dadi imam gak rampung-rampung, kan gitu. Tapi jangan kamu salahkan, kalau justru mungkin dalam rasa hatinya kehadiran dia. Lesane kadang pletot, nggak jelas tajwidnya apa makhrajnya, tapi hatinya nyatu dengan Tuhan. Jadi posisinya beda. Kalau konsentrasi otak itu di otak. Kalau khusyuk hanya ada satu syarat, atau atun ma'rufah, hanya satu syarat, mengenal. Dan pada saat seseorang itu berpaling dari zikir, akibat tidak ada kehadiran dia,
Maka dikatakan dia itu ya'sa'an dzikri wa man ya'sa nuqayyid lahu, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan gejolak, panik, bingung, judek. Nuqayyid lahu syaitona, maka kehidupannya akan selalu dengan ukuran standar. Parameter hidupnya adalah di luar dirinya. Kemampuan rasional untuk mampu merumuskan kebutuhan hilang. Yang ada adalah parameter keinginan. Kalau keinginan itu berangkat dengan ukuran orang lain, kita ingin memenuhi seperti orang lain. Kalau kebutuhan itu adalah apa yang kita perlukan. Kamu itu kakean utang, judek, bingung, omai arpe disita bank, enek gak ndek kene? Enek sing diutang gak? Karena kita bergeraknya adalah cenderung bergerak yang dipengaruhi oleh lingkungan kita, oleh kanan kita, kiri kita, depan, belakang, atas, bawah. Adanya depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan itu hanya jika kamu ada. Jika kamu nggak ada, yang namanya kiri, kanan, depan, belakang itu nggak ada. Ngapain kamu bingungi? Yang di posisi tengah ini sudah Allah beri lengkap otak, gunakan untuk berpikir rasional, kemampuan menghitung apa yang akan kamu lakukan ke depan untuk keselamatan kamu, diberi nalar, kemampuan merumuskan, kemampuan mengikhtisar, merangkum dari apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kemudian kamu dibekali telinga untuk mampu mendengar. Yang Quran mengatakan as-sam'a, kemampuan menyimak dan mencermati, dapat menyaring. Jika kamu gak mampu menyaring, tidak menggunakan otak yang telah Allah berikan dengan nalar dan rasional, maka emosional yang akan terbawa dalam kehidupan kamu. Saat ada suara gak enak, kamu langsung membuat ikut menilai yang dikatakan orang itu. Tapi jika kamu menggunakan otak sesuai dengan predikat pancer yang di tengah, apapun suara negatif tidak akan menggoyahkan hidup kalian. Berapa? Faham? Faham karep kula? Deng to ya? Nah. Tapi kalau melihat wajah-wajah ini wajah-wajah utang. Gimana lamno? Insya Allah utangnya diampuni gitu ya. Yeah. Posisi ini pas gak? Kalau kamu punya hutang, apa yang dalam benak kamu terhadap orang yang kamu hutangi? Apa doa kamu apa? Semoga orang itu segera meninggal. Alah yo kok covid kalau aku kok yo kayak ndang mati toh yo, ya nek mati kan aku gak nyaur utang gitu. Terus wendungo, ya Allah, semoga dia engkau ampuni dan didekati sama covid. Kalau kamu itu punya hutang ke bank atau ke apa, ya fatihai yang telah menghutangi kamu. Jangan kamu marahi, kamu fatihai.
Al-Fatihah kepada bank gitu kan. Ya nanti setelah itu tawakal. Nanti mungkin insya Allah kan bank itu kan tahu-tahu memberi jalan keluar bagi jenengan kan gitu. Allah, bukan banknya, ya Allah. Saat seseorang sudah dikungkung oleh yang disebut setan, gerak-geriknya dipengaruhi dari kanan, kiri, depan, belakang. Maksud saya begini ya, kita faktanya memang satu sisi ada kiri kanan itu pertama itu hanya karena ada kamu. Jika kamu nggak ada, maka nggak ada depan belakang kiri kanan. Jika kamu tidak bingung, maka nafikan kiri kanan. Kedua, faktanya kamu ada kiri dan kanan, depan belakang, dan faktanya kamu lahir di dunia. Maka gunakan rasional supaya tidak dipengaruhi kiri kanan kamu. Kamu menghitung pada kamu, kiri kamu operasi plastik, bla 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 bla. Di sini operasi kresek, bla 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 bla, umpamanya begitu. Jamaah ki agak gak roh agak sing gak dong operasi plastik ya apa? Operasi plastik ini apa, Pak Yai? Aku juga soal jelas nih toh. Terus aku mlebu niki plastik. Terus maksudnya dibong ditatas ning ngene. Pada saat kita menggunakan rasional, maka kita akan berpikir kebutuhan. Dia mampu membeli, saya tidak. Maka inilah yang dikatakan yu'minu billah wal yaumil akhir. Orang yang sadar billah bersama dengan Allah wal yaumil akhir itu selalu gandeng antara tu'mina billah wal yaumil akhir, itu sering gandeng. Di Quran itu sering dibarengke. Mergo nek iman kepada Allah tapi faktanya tidak wal yaumil akhir, maka Allah kamu posisikan jauh di sana, maka kamu berharap turunnya nanti nek kamu kegobel utang sing meduk bukan air akan tapi kertas. Kita berpikir begitu. Tapi kalau wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir, yaumil akhir, hari akhir kamu itu saat ini di mana nafas kamu ambil terakhir, itulah hari akhir. Sekarang ini kamu berpikir, itulah orang yang percaya kepada hari akhir. Kalau percaya hari akhir itu nanti nek wis mati, percaya gak percaya we bakal ya mati. Itu bukan hari akhir, itu adalah hari ke depan. Yaumul amam, hari ke depan. Akhir itu adalah di mana kamu saat ini berani menghadapi fakta kehidupan. Kamu itu fakta, kamu siapa? Saat ini kamu nggak usah seandainya nggak ada COVID, aku iso walimah kewedi gara-gara COVID, seandainya kan gitu. Ya fakta aja. Orang yang nggak bisa menghadapi fakta itu begini, tetep ngoyo ngotot wani gelut. Manten gak dientuk anguk geger, itu gak berani menghadapi fakta. Tapi kalau orang berani menghadapi fakta, ya udahlah, ketetapan saiki itu dari yang berwenang bahwa nikah itu sing penting prasyarat minimal dipenuhi, ada wali, saksi, kemudian penghulu ke kantor KUA sah.
nomponen itu berarti wani menghadapi kenyataan. Itu orang yang tu'minu billah wal yaumil akhir. Tapi kalau orang ngengkel ngeyel wani gelut anguk gak nikah nek ora digedhekne, pokok pak jenengan kudu utang, kula kudu harus jenengan gedhekne, nek gak jenengan gedhekne jenengan nek gak cinta karo aku pak, kowe pura-pura senengmu pak mbok, kowe pak ngapusi yang gitu. Itu berarti enggak percaya hari akhir. Orang yang sering judek, sering bingung, itu adalah orang yang tidak percaya hari akhir. Cenderungnya orang yang tidak percaya hari akhir tidak ada kemampuan memecahkan masalah dirinya. Saya ulang, orang yang tidak percaya hari akhir, ciri utamanya tidak mampu mengatasi masalah dirinya. Apalagi masalah sosial, apalagi masalah ekonomi tingkat global, apalagi masalah kepemimpinan. Non. Maka saat tidak ada di dalam diri ada kediaman, ada kehadiran sebagai tempat tujuan untuk apa yang kita lakukan supaya dalam sistem Tuhan itu, jika kita mengenali tujuan yang berada di dalam dada, di dalam hati nurani, karena hati ada dua, sama hati sanubari. Ma ja'alallahu li rajulin, Allah tidak menciptakan dua rongga di dalam dada manusia berfungsi bersamaan. Jika satu berfungsi, yang satunya mati. Jika nurani berfungsi, hati sanubari mati. Jika sanubari berfungsi, nuraninya mati. Hati sanubari berfungsinya adalah kecintaan kepada Allah, mutlak kenal Allah. Hati sanubari kecintaan kepada material, sistem material yang digunakan. Karena yang dikenal material, yang dikenal konsep, yang dikenal pakaian, kesenangan, itu adalah hati sanubari. Apakah kita enggak boleh menggunakan? Boleh berdunia normal, sungguh-sungguh, tapi tidak kumantil, terjaganya hati nurani. Itulah yang disebut orang yang tidak ada konsentrasi batin atas kehadiran dia. Maka Quran mengatakan bal pasti bermain ke dalam keraguan dalam hidupnya, maka akan ada saat puncak sampah yang semula sedikit, beraneka ragam bentuk sampah, berbagai asal sampah menumpuk jadi satu di satu tempat dan di berbagai tempat, maka akan memunculkan satu penyakit dengan berbagai varian virus. Maka banyak orang pusing, banyak orang batuk, banyak orang pilek, banyak orang kebakar dan seterusnya dan sebagainya. Dan akan ada dampak banyak yang mati mendadak sampai pada tingkat yang disebut dukhon. Kalau sudah dukhon, sudah ada sampah terlalu banyak. Akibat waman yasa'an dzikri rahman, akibat tidak ada kehadiran di dalam hati tentang dia. Kedua, akibat berpaling dari perilaku rohman. Ketiga, akibat berpaling dari perilaku rohim.
Rahman itu kasih Tuhan yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari yang bersifat jasadi. Rahim, anugerah Allah, potensi yang diletakkan di dalam dada itu potensi rahmatnya Allah berada di dalam dada. Ada pintu, ada tempat tetapan mengenai dia, itulah pintu jajakan tujuan. Rahman Rahim. Akibat kekosongan kehadiran dia, berpaling dari rahmannya Allah, berpaling dari rahimnya Allah, maka muncul bentuk keyakinan yang dipercaya dan yang diimani sebagai anggapan kebenaran yang berangkat dari intuisi yang bersifat personal, bersifat diri masing-masing.